Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novita Anggraini di channel Nursing Update, pembelajar sepanjang hayat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal uji kompetensi perawat kembali, yaitu sistem keperawatan medikal bedah pada sistem integumen. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengklik video ini. Jangan lupa share video ini pada teman-teman lain agar manfaatnya semakin luas. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share. Jangan lupa follow akun TikTok Nursing Update, Instagram Nursing Update, link kami taruh di deskripsi. Di sana ada banyak latihan soal singkat yang bisa teman-teman pelajari. Oh ya, kami juga buatkan latihan soal uji kompetensi seperti kuis. Itu linknya kami taruh di kolom komentar ya teman-teman. Satu kuis isinya 5 soal, saat selesai dijawab akan langsung muncul skor dan pembahasan. Ini gratis ya teman-teman, jadi bisa langsung dikerjakan. Selamat mengerjakan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materi keperawatan medikal bedah sistem integumen teman-teman. Pada kasus sistem integumen, itu yang paling banyak ditemukan di dalam soal itu ada soal luka bakar, lupus diabetikum, psoriasis vulgaris, dan dermatitis. Fokus pengkajian pada sistem integumen ini kami bagi menjadi 5. Yang pertama, Rule of Nine. Kemudian yang kedua, pengkajian derajat luka bakar. Yang ketiga, pengkajian grade ulcus diabetikum. Kemudian yang keempat, pengkajian fase penyembuhan luka. Yang kelima, pengkajian warna dasar luka. Masuk ke fokus pengkajian yang pertama, yaitu persentase luka bakar. Teman-teman, untuk materi luka bakar ini, teman-teman bisa cek video nursing update tentang Rule of Nine yang sudah dibahas lengkap. Nanti linknya disertakan di deskripsi. Ya, kita bahas sekilas saja. Untuk Rule of Nine, kepala 4,5 depan, 4,5 belakang, dada 9 depan, 9 belakang, perut depan 9, perut bagian belakang 9, tangan bagian depan 4,5, tangan kiri bagian depan 4,5, begitu juga sebaliknya, belakang 4,5, 4,5, kemudian kaki kanan depan 9, kaki kiri depan 9, kaki belakang 9, kaki belakang 9. Jadi nanti luas luka bakarnya tinggal digabungkan saja berapa persen. Fokus pengkajian yang kedua, kita akan bahas mengenai derajat luka bakar. Derajat luka bakar dibagikan menjadi 3. Yang pertama, derajat 1. Kerusakannya meliputi hanya pada lapisan epidermis atau masih superficial. Itu kulit tampak eritema, tidak ada bula, tidak ada nyeri, penyembuhan terjadi secara otomatis. Yang kedua, kerusakan pada epidermis dan sebagian dermis, berupa reaksi inflamasi serta proses eksudasi. Terdapat bula, terasa nyeri, dan dibedakan menjadi 2. Derajat 2 dangkal atau superficial 2A, kerusakannya mengenai bagian epidermis dan lapisan atas dari korium atau dermis. Organ-organ kulit seperti folikel rambut, kelenjar sebasia masih banyak, terdapat benih-benih epitel. Penyembuhan terjadi secara spontan dalam waktu 10-14 hari tanpa terbentuk sikatrik. Kemudian derajat 2 dalam atau deep 2B. Kerusakan mengenai hampir dari seluruh bagian dermis dan sisa-sisa jaringan epitel tinggal sedikit. Organ-organ kulit seperti folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar sebasia tinggal sedikit. Penyembuhan terjadi lebih lama dan disertai jaringan parut hipertrofi. Biasanya penyembuhan terjadi dalam waktu lebih dari 1 bulan. Derajat yang ketiga itu kerusakan meliputi seluruh tebal kulit dan lapisan yang lebih dalam sampai mencapai jaringan subkutan, otot, dan tulang. Organ kulit mengalami kerusakan luka, tidak ada lagi sisa elemen epitel, tidak dijumpai bula, kulit yang terbakar berwarna abu-abu dan lebih pucat, sampai berwarna hitam kering. Terjadi koagulasi protein pada epidermis dan dermis, dikenal sebagai esker. Tidak dijumpai rasa nyeri dan sensasi hilang sensasi karena ujung-ujung sensorik sudah rusak. Penyembuhan terjadi lama karena tidak terjadi epitelisasi spontan. Selanjutnya kita akan membahas derajat ulcus diabetikum. Ulcus diabetikum itu terbagi menjadi derajat 0, tidak terdapat luka, gejala hanya seperti nyeri. Derajat 1, ulcus dangkal yang terjadi sepanjang ketebalan kulit penuh atau sebagian saja.
Derajat 2, ulkus melibatkan ligamen, tendon, kapsul sendi, atau band dalam jaringan ikat kulit purusa yang memisahkan atau mengikat bersama otot. Derajat 3, ulkus yang dalam dan dapat melibatkan abses, osteomielitis, atau sepsis. Derajat 4, ulkus termasuk gangren, pembusukan jaringan tubuh di sertika anterior kaki depan atau wilayah tumit. Derajat 5, terdapat gangren di seluruh tungkai kaki. Next, fase penyembuhan luka itu ada 3 fase. Yang pertama, fase inflamasi. Berlangsung selama 4 hari, terjadi kerusakan vaskuler. Ketika mikrosirkulasi mengalami kerusakan elemen darah seperti antibodi, plasma, protein, elektrolit, itu menembus spasium vaskuler selama 3 hari, menyebabkan edema dan terapah hangat, kemerahan, dan nyeri. Yang kedua, fase proliferatif. Ini berlangsung 5-20 hari, terjadi jaringan epitelialisasi, proses penyembuhan luka. Kemudian fase maturasi. Ini berlangsung 21 hari sampai sebulan atau bahkan tahunan. Terjadi proses maturasi, biasanya diikuti terbentuknya jaringan parut. Next, kita akan membahas warna dasar luka. Warna dasar luka itu ada 5. Yang pertama, warna merah menunjukkan penyembuhan dengan vaskularisasi baik dan pertumbuhan jaringan kulit baru atau granulasi. Yang kedua, warna hitam mengindikasikan adanya jaringan nekrotik karena tidak adekuatnya vaskularisasi di area luka. Mungkin disertai eksudat bila dengan kondisi infeksi. Yang ketiga, hijau. Luka sudah terkontaminasi infeksi bakteri Pseudomonas yang lebih sulit disembuhkan dengan purulen. Yang keempat, kuning atau slop. Dikarenakan terbentuknya jaringan nekrotik yang lembut dengan cairan eksudat berjenis semi-liquid yang sering terjadi pada pasien dengan ulkus DM. Yang kelima, pink. Menunjukkan jaringan luka sudah mengalami menuju fase maturasi, namun di fase ini epidermis masih sangat tipis sehingga bisa mudah terluka lagi. Kita masuk ke fokus diagnosa ya teman-teman. Ada 2 diagnosa di sistem integumen ini. Yang pertama, diagnosa keperawatan kerusakan integritas kulit atau jaringan. Pengertiannya, kerusakan kulit, dermis atau epidermis atau jaringan, membran, mukosa, kornea, fasia, otot, tendon, tulang, kartilago, kapsula sendi, atau ligamen. Tanda gejalanya, kerusakan lapisan kulit atau jaringan, nyeri, perdarahan, kemerahan, hematoma. Dispesifikkan menjadi kulit atau jaringan ya teman-teman. Jika kerusakan integritas kulit, maka hanya terjadi sebatas pada dermis dan epidermis. Jika kerusakan integritas jaringan, itu terjadi pada jaringan meliputi tidak hanya kulit, tetapi juga mukosa, kornea, fasia, otot, tendon, tulang, kartilago, kapsula sendi, dan atau ligamen. Diagnosa keperawatan yang kedua yaitu hipovolemia. Itu pengertiannya penurunan volume cairan intravaskuler atau interstitial atau intravaskular atau intraseluler. Maaf. Tanda gejalanya itu merasa lemah, mengeluh haus, frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, turgor kulit menurun, membran mukosa kering, volume urin menurun, suhu tubuh meningkat, berat badan turun secara tiba-tiba. Lanjut kita langsung masuk ke fokus intervensi. Intervensi yang pertama, pada pasien dengan luka bakar yang luas dapat mengalami syok. Sehingga paling penting kita mengkaji tanda-tanda syok seperti angka dingin, takikardi, penurunan CRT atau capillary refill, kemudian bradikardi. Yang kedua, penghitungan kebutuhan cairan berdasarkan luas luka bakar dengan rumus Baxter itu adalah kebutuhan cairan sama dengan 4 dikali luas luka bakar dikali berat badan. Pemberiannya 50% pada 8 jam pertama dan 50% pada 16 jam berikutnya. Jenis cairan yang diberikan adalah cairan kristaloid, contohnya RL atau ringal laktat. Yang ketiga, monitor dan hitung jumlah pemasukan dan pengeluaran cairan selama 30 menit. Yang keempat, waspada tanda-tanda adanya kelebihan cairan pada pasien gagal jantung terutama saat pemberian resusitasi cairan. Yang kelima, pada saat pemasangan kateter, patuhi terhadap prinsip-prinsip yang tidak dilupakan seperti pasien safety, sehingga harus memperhatikan anatomi kateter, panjang uretra, dan fiksasi. Lanjut ke proses evaluasi. Evaluasi yang pertama, pada pasien luka bakar yang mengalami kekurangan cairan harus dilakukan evaluasi keberhasilan resusitasi cairan
yang telah dilakukan dengan cara mengukur urin output. Urin output normal adalah 0,5 sampai 1 ml per kg/b per jam. Yang kedua, monitor tanda-tanda infeksi. Langsung kita masuk ke pembahasan soal ya teman-teman. Soal yang pertama, seorang perempuan berusia 60 tahun dirawat di ruang flamboyan dengan keluhan terdapat luka di seluruh tungkai kaki kanan. Kondisi luka basah, bernanah, dan berbau. Terdapat jaringan nekrotik hampir di seluruh luka. Perawat menjelaskan kepada keluarga bahwa akan dilakukan debridement di ruang operasi besok untuk mencegah perjalanan infeksi lebih lanjut. Keluarga pasien menyetujui dilakukan tindakan debridement tersebut. Berapakah derajat luka yang dialami pasien? A. Derajat 1, B. Derajat 2, C. Derajat 3, D. Derajat 4, E. Derajat 5. Jawabannya adalah E. Kondisi luka pasien sudah nekrosis sampai di seluruh tungkai kanan, basah, bernanah, dan berbau. Jawabannya adalah derajat 5 karena terdapat gangren di seluruh tungkai. Jadi jawabannya adalah E ya teman-teman. Next, soal nomor 2. Seorang anak laki-laki berusia 8 tahun mengalami luka pada kaki kanan akibat jatuh dari sepeda. Terdapat perdarahan pada luka, luka tampak kotor. Perawat melakukan pembersihan luka dan membalut luka tersebut. Beberapa jam kemudian luka tak lagi mengeluarkan darah. Apakah fase penyembuhan luka yang dialami oleh anak tersebut? A. Remodeling, B. Proliferasi, C. Inflamasi, D. Granulasi, E. Maturasi. Jawabannya adalah C. Jadi fase ini adalah fase inflamasi ya teman-teman. Jadi karena masih berlangsung kurang dari 4 hari karena baru saja jatuh, kemudian terjadi kerusakan vaskuler. Ketika mikrosirkulasi mengalami kerusakan elemen darah seperti antibodi, plasma, protein, elektrolit yang menembus pasien vaskuler selama 3 hari menyebabkan edema, darah berhangat, dan kemerahan atau nyeri. Ini penjelasan dari fase inflamasi. Jadi jawabannya adalah inflamasi. Next, nomor 3. Seorang perempuan berusia 56 tahun dirawat di ruang Bougainville dengan ulkus diabetikum pada telapak kaki sejak 2 hari yang lalu. Hasil pengkajian diperoleh informasi bahwa luka sulit sembuh, nyeri saat bergerak, menyatakan bahwa luka sulit sembuh, nyeri saat bergerak, dan takut jahitan operasi akan lepas. Terdapat jaringan nekrosis slope dengan cairan exudate semi-liquid. Apakah warna dasar luka yang dialami oleh pasien tersebut? A. Merah, B. Hitam, C. Hijau, D. Kuning, E. Pink. Jawabannya adalah D. Jadi luka slope itu berwarna kuning. Ini penjelasannya dikarenakan terbentuk jaringan nekrotik yang lembut dengan cairan exudate berjenis semi-liquid yang terjadi pada pasien dengan ulkus DM. Jawabannya adalah D ya teman-teman. Next, soal nomor 4. Seorang perempuan berusia 49 tahun dirawat di Bangsal Bougainville dengan poslaparotomi. Hasil pengkajian pasca operasi hari ke-7, pasien mengeluh nyeri pada daerah operasi saat batuk. Tampak cairan berwarna kemerahan dan pada balutan luka, suhu 37,5. Ketika perawat melakukan perawatan luka, terdapat jahitan yang tidak rapat. Apakah komplikasi pada kasus tersebut? A. Dehiscence, B. Edema, C. Infeksi, D. Sepsis, E. Eskar. Jawaban dari soal ini adalah A. Dehiscensi adalah komplikasi dari proses penyembuhan luka di mana terbukanya kembali sebagian atau seluruh luka operasi. Manifestasi klinisnya berupa keluar cairan serus berwarna merah muda dari luka operasi, nyeri edema, dan hipereremis pada daerah sekitar luka operasi. Jadi jawaban dari soal ini adalah A ya teman-teman. Soal yang kelima, seorang perempuan berusia 35 tahun mengalami luka bakar derajat 2 dirawat di ruang bedah. Pasien mengeluh nyeri, lemas, dan haus. Hasil pengkajian luka bakar terdapat di area dada, tangan, dan paha kanan. Berapakah persentase luka bakar pada pasien tersebut?
A 44%, B 42%, C 34%, D 32%, E 27%. Jawaban dari soal ini adalah E. Jadi soalnya luka bakar di daerah dada itu persentasenya 9%, di tangan kanan itu 9%, paha kanan itu juga 9%. Jika di total itu ada 27. Jawabannya adalah E. Ya. Demikian ya teman-teman, pada kesempatan kali ini latihan soal pada hari ini semoga bisa menemani teman-teman semua dalam mempersiapkan belajar uji kompetensi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta jangan lupa follow IG Nursing Update, follow TikTok Nursing Update juga. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.